di sini kami akan membahas obat paracetamol pada demam anak. Berikut anggota kelompok kami. Baik, kita mulai dengan demam. Demam merupakan sebuah proses alamiah sebagai mekanisme pertahanan tubuh terhadap pirogen. Demam terjadi akibat peningkatan pusat pengatur suhu di hipotalamus yang dipengaruhi oleh interleukin 1, merupakan respon fisiologis. Saat demam, keadaan suhu tubuh di atas suhu normal, yaitu suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Pirogen adalah zat yang menyebabkan demam, bisa dari endogen ataupun eksogen. Pirogen endogen seperti interleukin 1, tumor necrosis faktor, dan interferon. Sedangkan pirogen eksogen berkemampuan merangsang interleukin 1 bisa berupa pirogen mikrobial dan pirogen non-mikrobial. Baik, selanjutnya yaitu demam pada anak. Mekanisme pengendalian suhu belum berkembang dengan baik pada bayi. Pada bayi berusia kurang dari 3 bulan, terjadi peningkatan suhu ringan, yaitu suhu rektal 38 derajat Celcius, dapat mengindikasikan infeksi serius. Infeksi ringan dan yang mengancam jiwa sering terjadi di negara ini, kelompok usia bayi hingga 3 tahun. Penyebab paling umum demam pada faktanya adalah infeksi ringan atau lebih serius pada sistem pernafasan, sistem saluran kemih, saluran pencernaan, atau sistem saraf pusat. Bakteriemia dan meningitis yang tersembunyi juga terjadi pada kelompok usia ini dan harus disingkirkan sebagai diagnosis. Baik, selanjutnya adalah pengukuran suhu tubuh pada anak. Pengukuran suhu tubuh pada anak dapat melalui dari pertama mulut, kedua dubur, di mana tempat paling akurat, ketiga ketiak, keempat melalui perabaan pada dahi, pipi, di mana yang kurang akurat. Kemudian ada tabel kisaran suhu normal yang menurut tempat pengukurannya. Bila disimpulkan, dari tabel tempat pengukurannya, kurang dari 38 derajat Celcius, itu sudah termasuk dari suhu normal pada anak. Namun, dapat dikatakan jika kelebihan dari 38 derajat Celcius, maka sudah dikatakan demam. Selanjutnya adalah patofisiologi. Umumnya, peninggian suhu tubuh terjadi akibat peningkatan set point. Infeksi bakteri menimbulkan demam karena endotoksin bakteri merangsang sel PMN untuk membuat pirogen endogen, yaitu interleukin 1, interleukin 6, atau tumor necrosis faktor. Pirogen endogen bekerja di hipotalamus dengan bantuan enzim siklogenase membentuk prostaglandin. Selanjutnya prostaglandin meningkatkan set point hipotalamus. Selain itu, pelepasan pirogen endogen diikuti oleh pelepasan kirogens, yaitu antipiretik endogen yang ikut memodulasi peningkatan suhu tubuh dan mencegah peningkatan suhu tubuh pada tingkat yang mengancam jiwa. Kemudian, suhu tubuh secara normal dipertahankan pada rentang yang sempit, walaupun terpapar suhu lingkungan yang bervariasi. Suhu tubuh secara normal berfluktuasi sepanjang hari 0,5 derajat Celcius di bawah normal pada pagi hari dan 0,5 derajat Celcius di atas normal pada malam hari. Suhu tubuh diatur oleh hipotalamus yang mengatur keseimbangan antara produksi panas dan kehilangan panas. Produksi panas tergantung pada aktivitas metabolik dan aktivitas fisik. Kehilangan panas terjadi melalui radiasi, evaporasi, konduksi, dan konveksi. Kemudian dalam keadaan normal termostat di hipotalamus selalu diatur pada set point sekitar 37 derajat Celcius. Kemudian setelah informasi tentang suhu diolah di hipotalamus, selanjutnya ditentukan pembentukan dan pengeluaran panas sesuai dengan perubahan set point. Keadaan khusus terkait demam, yang pertama hiperpireksia adalah keadaan suhu tubuh di atas 41,10 derajat Celcius. Hiperpireksia sangat berbahaya bagi tubuh karena dapat menyebabkan berbagai perubahan metabolit, fisiologi, dan akhirnya kerusakan susunan saraf pusat. Untuk pelaksanaan dari pasien hiperpireksia, yang pertama monitoring tanda vital, asupan, dan pengeluaran. Kedua, pakaian anak dilepas. Kemudian yang ketiga, berikan oksigen. Yang keempat, berikan antikonvulsan bila ada kejang. Yang kelima, berikan antipiretik seperti acetaminophen, bisa diberikan per oral dan juga rektal. Tidak boleh memberikan derivat fenilbutazon seperti antalgin. Yang keenam, berikan kompres es pada punggung anak. Dan yang terakhir, bila timbul keadaan gigil, dapat diberikan klorpromazin 0,5 sampai 1 mg per kilogram berat badan secara intravena. Yang kedua, ada kejang demam. Kejang demam merupakan keadaan yang umum ditemukan pada anak, khususnya usia 6 bulan sampai 5 tahun. Banyak penyebab lain dari kejang, sehingga kejang demam tidak dapat didiagnosis secara sembarangan. Karena penyebab lain demam dan kejang
Yang serius seperti meningitis harus segera disingkirkan. Banyak klinis yang mengobati demam dengan pemberian parasetamol untuk mencegah kejang demam. Dari penelitian pada 104 anak, di mana satu kelompok diberikan profilaksis parasetamol dan kelompok lain parasetamol secara sporadis, didapatkan hasil pemberian parasetamol profilaksis tidak efektif bila dibandingkan dengan kelompok lainnya dalam mencegah kejang demam yang rekuren. Sedangkan penelitian Uhari dan kawan-kawan menunjukkan pemberian acetaminophen dan diazepam per oral menunjukkan hasil yang baik dalam mencegah rekurensi kejang demam. Penatalaksaan dari demam, hasil penelitian ternyata 80% orang tua mempunyai fobia demam pada anak. Orang tua mengira bahwa bila tidak diobati, demam anak akan semakin tinggi. Kepercayaan tersebut tidak terbukti berdasarkan fakta. Karena konsep yang salah ini, banyak orang tua mengobati demam ringan yang sebetulnya tidak perlu diobati. Demam yang kurang dari 39 derajat Celcius pada anak yang sebelumnya sehat pada umumnya tidak memerlukan pengobatan. Bila suhu naik lebih dari 39 derajat Celcius, anak cenderung tidak nyaman dan pemberian obatan penurun panas sering membuat anak merasa lebih baik. Lalu pada dasarnya menurunkan demam pada anak dapat dilakukan secara fisik, obat-obatan maupun kombinasi dari keduanya. Untuk penata laksana demam ada pemeriksaan fisik dan penunjang. Pemeriksaan fisik pada anak demam secara kasar dibagi atas status generalis dan evaluasi secara detail yang memfokuskan pada sumber infeksinya. Kemudian ada pemeriksaan awal, yang dimana pemeriksaan darah rutin, urin, feses rutin, dan morfologi darah tepi, kemudian hitung jenis leukosit. Pemeriksaan atas indikasi kultur darah, urin, atau feses, lalu pengambilan cairan cerebrospinal dan toraks foto. Pada suatu hasil penelitian pada anak usia kurang dari 2 tahun, sebanyak 312 anak yang mengalami demam, anak yang mempunyai nilai yang lebih dari 16 ternyata memiliki penyakit yang serius. Setelah pemeriksaan fisik dan penunjang, dapat dilakukan terapi farmakologis untuk penyakit demam, yaitu dengan penggunaan obat-obatan. Pemberian obat antipiretik merupakan pilihan pertama dalam menurunkan demam dan sangat berguna khususnya pada pasien beresiko seperti anak dengan kelainan kardiopulmoner kronis, kelainan metabolik, penyakit neurologis, dan pada anak yang berisiko kejang demam. Yang pertama obatnya yaitu acetaminophen yang merupakan derivat para aminofel yang bekerja menekan pembentukan prostaglandin yang disintesis dalam susunan saraf pusat. Dosis terapeutik obat ini 10-15 mg per kilogram berat badan tiap 4 jam maksimal 5 kali sehari. Dosis maksimalnya yaitu 90 mg per kilogram berat badan. Pada umumnya dosis ini dapat ditoleransi dengan baik dan dosis besar jangka lama dapat menyebabkan intoksikasi dan kerusakan hepar. Pemberiannya dapat dilakukan secara oral maupun rektal. Yang kedua ada ibuprofen, ia bekerja menekan pembentukan prostaglandin. Efek samping yang biasanya timbul yaitu mual, perut kembung, dan perdarahan. Dosis terapeutiknya yaitu 5-10 mg per kilogram tiap 6-8 jam per hari. Yang ketiga ada metamizol atau antalgin. Ia bekerja menekan pembentukan prostaglandin dan efek samping pemberiannya berupa agranulositosis, anemia plastik, dan juga perdarahan pada saluran cerna. Dosis terapeutik dari antalgin yaitu 10 mg per kilogram berat badan tiap 6-8 jam. Lalu yang terakhir ada asam mefenamat, suatu obat golongan fenamat, efek samping berupa dispepsis dan anemia hemolitik. Dosis pemberiannya 20 mg per kilogram per hari dibagi menjadi 3 dosis, pemberiannya secara per oral, tetapi tidak boleh diberikan pada anak usia kurang dari 6 bulan. Selanjutnya yaitu terapi non-farmakologi demam. Pertama ada mengusahakan anak istirahat, yang kedua ada membeli aliran udara yang baik, yang ketiga ada pemberian kompres hangat, yang keempat yaitu membuka pakaian atau selimut. Selanjutnya itu paracetamol. Paracetamol atau acetaminophen dianggap aman oleh dokter, anak, dan orang tua jika digunakan sesuai petunjuk dan pada populasi anak, dan merupakan obat yang paling banyak digunakan pada populasi tersebut. Dengan lebih dari 90% anak terpapar oleh obat tersebut dalam beberapa laporan. Penelitian ini menunjukkan bahwa paracetamol terbukti aman melalui sekitar 50 penelitian jangka pendek yang menunjukkan keamanan obat tersebut untuk hati anak-anak. Namun obat tersebut tidak pernah terbukti aman untuk perkembangan syaraf. Mekanisme kerja paracetamol sebagai antipiretik. Paracetamol menghambat peningkatan konsentrasi prostaglandin di dalam saraf pusat dan cairan cerebrospinal yang disebabkan oleh pirogen. Efek klinis paracetamol dapat terlihat dalam 1 jam setelah pemberian.
Dalam beberapa studi ditemukan bahwa paracetamol dapat menurunkan suhu sebesar 1 derajat Celcius setelah 1 jam pemberian. Selanjutnya yaitu farmakokinetik paracetamol. Pertama, absorpsi. Paracetamol diabsorpsi dengan baik di usus halus melalui transport pasif pada pemberian oral. Pemberian dengan makanan akan sedikit memperlambat absorpsi paracetamol. Yang kedua, distribusi. Setelah pemberian oral, konsentrasi puncak pada plasma akan dicapai dalam waktu 10-60 menit pada tablet biasa dan 60-120 menit untuk tablet lepas lambat. Konsentrasi rata-rata plasma adalah 21 mikrogram per mililiter dalam 6 jam dan kadarnya hanya dideteksi dalam jumlah kecil setelah 8 jam. Paracetamol memiliki waktu paruh 1-3 jam. Paracetamol memiliki bioavailabilitas yang tinggi, sekitar 25%. Paracetamol dalam darah diikat oleh protein. Yang ketiga yaitu metabolisme. Paracetamol terutama berada di hati melalui proses glukuronidasi dan sulfasi menjadi konjugat non-toksik. Sebagian kecil paracetamol juga dioksidasi melalui enzim sitokrom P450 menjadi metabolit toksik berupa N-asetil P-benzequinone imin atau NAPQI. Yang kelima yaitu eliminasi. Sekitar 85% paracetamol diekskresi dalam bentuk terkonjugasi dan bebas melalui urin dalam waktu 24 jam. Pada paracetamol oral, ekskresi melalui oral berlangsung dalam laju 0,16 sampai 0,2 ml per menit per kilogram. Eliminasi ini akan berkurang pada indikasi berusia 65 tahun atau dengan gangguan ginjal. Selanjutnya yaitu adalah dosis. Yang pertama oral. Untuk anak-anak 3-5 bulan 60 mg, 6-23 bulan 120 mg, 2-3 tahun 180 mg, 4-5 tahun 240 mg, 6-7 tahun 240 sampai 250 mg, 8-9 tahun 360-375 mg, 10-11 tahun 480-500 mg. Dosis diberikan 4-6 jam sesuai kebutuhan, maksimal 4 dosis setiap hari. Yang kedua itu intravena. Untuk anak dengan berat badan di bawah 10 kg yaitu 7,5 mg per kilogram, maksimal 30 mg per kilogram setiap hari. Yang kedua itu di atas 10 sampai 33 kg itu 15 mg per kilogram, maksimal 60 mg per kilogram, tidak melebihi 2 gram setiap hari. Ketiga yaitu di atas 33 sampai 50 kg itu 15 mg per kilogram, maksimal 60 mg per kilogram, tidak melebihi 3 gram setiap hari. Dan yang terakhir yaitu 50 kg, sama dengan dosis dewasa. Dosis diberikan minimal 4 jam melalui infus selama 15 menit. Selanjutnya yaitu adalah rektal. Untuk anak sebagai suppositoria 3-11 bulan 60-125 mg, 1-4 tahun 125-250 mg, 5-11 tahun 250-500 mg, 12-17 tahun 500 mg. Dosis diberikan 4-6 jam jika diperlukan, maksimal 4 dosis setiap hari. Selanjutnya yaitu hitungan dosis. Untuk menghitung dosis paracetamol yang benar adalah yang pertama, ukur terlebih dahulu berat badan anak Anda. Yang kedua, rumus dosis paracetamol sekali konsumsi yang tepat adalah 10-15 mg per kilogram berat badan. Dosis obat untuk anak dapat menggunakan rumus dosis obat dikali dengan berat badan. Contoh, diketahui dosis obat paracetamol adalah sebanyak 10 mg. Maka untuk anak umur 4 tahun dengan berat badan 15 kg dapat diberikan dosis sebesar 15 dikali 10 mg sama dengan 150 mg. Berikut adalah contoh untuk perhitungan dosis. Yang selanjutnya itu efek samping. Hepatotoksisitas akibat paracetamol jarang terjadi pada bayi dan anak-anak bila digunakan pada dosis yang dianjurkan. Telah dikemukakan bahwa neonatus mempunyai perlindungan yang tidak terduga dan diberikan dari hepatotoksisitas karena paracetamol, bahkan ketika diberikan dalam jumlah terapeutik yang berlebihan, yang kemungkinan disebabkan oleh peningkatan kemampuan mereka yang memproduksi
glutathione dengan cepat dan memperlambat metabolisme oksidatif. Sekian video pembelajaran dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.